Baik, sebelumnya kita dari suatu kelompok ingin menyampaikan analisis proses komunikasi data end-to-end, perbandingan model OSI dan TCP/IP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putu Mardika dengan NIM 2515091015. Dan teman saya, Perkenalkan nama saya Ana Selvia Julianti dengan NIM 2515091051. Perkenalkan, nama saya Nilometri Anggauka dengan NIM 25150091056. next. Nah, pada tahap awal dilakukan proses capture traffic jaringan menggunakan WireShark dengan memilih interface jaringan yang aktif. Nah, setelah capture dimulai, pengguna mengakses sebuah website melalui browser sehingga WireShark dapat merekam paket komunikasi yang terjadi. Nah, dari hasil capture terlihat beberapa protokol yang terlibat seperti DNS untuk pencarian alamat IP, TCP untuk membangun koneksi, serta HTTP atau HTTPS untuk pertukaran data web. Nah, paket-paket tersebut kemudian digunakan sebagai dasar analisis komunikasi jaringan. Lanjut ke komunikasi end-to-end, setelah proses capture traffic jaringan dilakukan, tahap selanjutnya adalah menganalisis komunikasi data end-to-end. Proses pengiriman data dari klien ke server atau dari pengirim dan ke penerima hingga kembali ke klien. Dalam proses ini data melewati beberapa layer sesuai model OSI, model dan TCP/IP. Saat data dikirim dari klien terjadi encapsulation, yaitu penambahan header pada setiap layer seperti alamat IP dan nomor port untuk mengatur pengiriman data. Ketika data sampai di tujuan, terjadi proses decapsulation, yaitu pelepasan header pada setiap layer hingga data dapat diproses oleh aplikasi penerima. Next. Dan di sini ada dua poin, yaitu enkapsulasi dan dekapsulasi. Dari sini bisa disampaikan bahwa ada suatu data yang akan dikirim dan juga diterima. Dan prosesnya adalah dalam komunikasi jaringan, data yang dikirim dari perangkat pengirim akan melalui proses enkapsulasi, yaitu proses penambahan informasi kontrol pada setiap layer jaringan sebelum data dikirimkan. Proses ini dimulai dari application layer, kemudian diteruskan ke transport layer yang menambahkan informasi seperti nomor port, selanjutnya ke network layer yang menambahkan alamat IP, lalu ke data link layer yang menambahkan MAC address, hingga akhirnya dikirim melalui physical layer dalam bentuk sinyal melalui media. Selanjutnya dekapsulasi ketika paket data sampai pada perangkat penerima, proses yang terjadi adalah dekapsulasi, yaitu proses pelepasan header pada setiap layer ya, jaringan. Data akan diproses kembali dari physical layer menuju data link layer, kemudian ke network layer, transport layer, hingga akhirnya mencapai application layer. Pada tahap ini, seluruh informasi tambahan yang sebelumnya ditambahkan akan dihapus sehingga data asli dapat diterima dan diproses oleh aplikasi pada perangkat penerima. Dan kesimpulannya, enkapsulasi dimulai dari application layer dan dekapsulasi dimulai dari bawah, yaitu physical layer. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan konsep dan implementasi mode OSI dan TCP/IP. Nah, model OSI atau Open System Interconnection adalah dan TCP/IP Transmission Control Protokol Internet Protocol merupakan proses komunikasi jaringan yang sama dan merupakan dua model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi dan data dalam jaringan komputer. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menggambarkan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui beberapa lapisan jaringan. Secara konsep, model OSI dikembangkan sebagai model teoritis yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Setiap layer memiliki fungsi yang berbeda dan lebih rinci, sehingga model OSI sering digunakan untuk mempelajari dan memahami cara kerja jaringan komputer secara sistematis. Sedangkan model TCP/IP merupakan model yang digunakan dalam implementasi nyata pada jaringan internet. Model ini lebih sederhana karena hanya memiliki 4 layer, yaitu network access, internet, transport, application. Pada model TCP/IP, beberapa layer pada model OSI digabungkan menjadi satu. Misalnya layer application, presentation, dan session pada OSI digabung menjadi application pada TCP/IP, serta data link dan physical digunakan menjadi network access. Nah, ini adalah tabel-tabel yang ada.
Dalam prakteknya, sebagian besar jaringan komputer di dunia menggunakan model TCP/IP karena model ini dirancang langsung untuk kebutuhan komunikasi pada internet. Namun, model OSI tetap penting karena digunakan sebagai acuan konsep untuk memahami struktur komunikasi, jaringan, dan membantu proses analisis jaringan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model OSI lebih bersifat konseptual untuk pembelajaran dan analisis jaringan, sedangkan model TCP/IP digunakan secara langsung dalam implementasi jaringan komputer di dunia nyata, khususnya pada sistem internet. Oke, pada tahap awal kami melakukan proses capture traffic jaringan menggunakan aplikasi Wireshark. Tapi sebelum dari itu, pada tahap ini komputer klien mengirimkan permintaan ke server DNS untuk mencari alamat IP dari domain yang diakses. Hal ini terjadi karena jaringan komputer sebenarnya bekerja menggunakan alamat IP, bukan nama domain seperti yang kita ketik di browser. Kemudian server DNS memberikan DNS response yang berisi alamat IP domain tersebut. Dengan adanya informasi ini, komputer dapat mengetahui lokasi server tujuan di jaringan internet. Next. Pada tahap ini, capture dilakukan dengan memilih interface jaringan yang aktif dalam mengecek. Sebelum dari itu, kita mengecek data yang nantinya adanya HTTP, TCP, DNS, dan juga TLS. Next. 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 Setelah alamat IP server diketahui, tahap berikutnya adalah pembentukan koneksi menggunakan TCP. Proses ini dilakukan melalui mekanisme TCP three-way handshake yang terdiri dari 3 tahap, yaitu SYN, yaitu klien meminta koneksi ke server, SYN ACK, yaitu server merespon permintaan koneksi, ACK, yaitu klien mengkonfirmasi bahwa koneksi berhasil dibuat. Dan sebelumnya penjelasan HTTP dan HTTPS setelah koneksi TCP berhasil dibuat, barulah terjadi proses pertukaran dan data menggunakan protokol aplikasi seperti HTTP dan HTTPS. Pada komunikasi HTTP, paket data dapat dibaca secara langsung pada Wireshark karena tidak menggunakan enkripsi. Begitupun sebaliknya. Sedangkan pada komunikasi HTTPS sebelumnya data dikirim terjadilah proses TLS handshake untuk membuat koneksi yang aman. Setelah itu data yang dikirim akan ditampilkan sebagai inskripsi data sehingga isi paket tidak dapat dibaca secara langsung. Dan itulah yang membedakan HTTP dan HTTPS. Next. Setelah proses capture dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis komunikasi data end-to-end, yaitu proses pengiriman data dari perangkat klien hingga ke server, kembali lagi ke klien. Dalam komunikasi jaringan, data tidak langsung dikirim begitu saja, tetapi harus melewati beberapa lapisan jaringan sesuai dengan konsep OSI model dan juga model TCP/IP. Next. Dan pada tahap ini session layer yaitu berfungsi sebagai mengelola sesi komunikasi antara klien dan server selama pertukaran data berlangsung, yaitu seperti enkapsulasi dan dekapsulasi. Penghentian sesi pada analisis di Wireshark, session layer tidak terlihat sebagai protokol khusus, tetapi prosesnya tercermin dalam kelanjutan koneksi TCP atau sesi TLS atau HTTPS selama komunikasi berlangsung. Next. Dan langsung lanjut ke transport layer, yakni TCP. Pada analisis paket menggunakan Wireshark, transfer layer berfungsi untuk mengatur komunikasi end-to-end antara klien dan server. Layer ini biasanya menggunakan protokol TCP atau UDP yang mengatur port sumber dan tujuan, segmentasi data, serta kontrol pengiriman data pada proses komunikasi web TCP yang digunakan untuk membangun koneksi melalui TCP three-way handshake yang terdapat SYN, SYN-ACK, dan ACK. Next. Dan di sini kita lanjut ke network layer pada analisis paket penggunaan Wireshark. Network layer berfungsi untuk mengatur pengalaman logis dan proses pengiriman paket antar jaringan. Layer ini menggunakan alamat IP sebagai identitas dari perangkat sumber dan tujuan, sehingga paket data dapat dikirim menuju server yang benar. Pada Wireshark, network layer biasanya ditampilkan melalui protokol internet, protokol IP yang berisi informasi seperti source IP address dan destination IP address. Dengan adanya network layer, paket data dapat menunjukkan jalur pengiriman dari klien ke server dan komunikasi jaringan. Next. Dan di sini kita lanjut ke data link layer. Pada analisis paket menggunakan Wireshark, data link
Layer berfungsi untuk mengatur pengiriman data dalam jaringan lokal dalam bentuk frame. Layer ini menambahkan informasi penting seperti MAC address, sumber, dan tujuan sehingga perangkat dalam jaringan dapat saling mengenali. Pada Wireshark, data link layer biasanya ditampilkan melalui protokol Ethernet 2 yang berisi informasi alamat MAC serta tipe protokol yang digunakan. Dengan adanya layer ini, data dapat dikirim secara benar dan perangkat pengirim ke perangkat tujuan dalam satu jaringan lokal. Next. Physical layer yang terakhir. Pada analisis paket penggunaan Wireshark, physical layer merupakan lapisan yang bertanggung jawab terhadap pengiriman data dalam bentuk sinyal melalui media jaringan. Sebenarnya layer ini tidak ditampilkan secara langsung pada detail paket Wireshark, tetapi karena berhubungan dengan media fisik seperti kabel atau jaringan atau koneksi yang digunakan untuk mentransmisikan data, physical layer memastikan bit antar bit atau bit data dapat dikirim dari perangkat pengirim ke perangkat penerima melalui infrastruktur jaringan yang tersedia. Next. Dari HTTP dan HTTPS, nah yang pertama di HTTP itu memiliki 80 port, sedangkan di HTTPS itu memiliki 443 port. Nah, port ini itu membantu sistem jaringan mengenali jenis layanan yang sedang berjalan. Oke, next. Nah, isi pilot data. Nah, di HTTP ini biasanya itu isi paketnya bisa dibaca secara langsung. Contohnya terlihat jelas seperti get, post, atau alamat halaman. Nah, contohnya di Wireshark ini, pada saat saya login menggunakan user, email, ataupun itu akan terlihat di Wireshark. Nah, di HTTPS itu isi paketnya itu terenkripsi, dan di Wireshark hanya menampilkan paket TLS dan data itu tidak bisa dibaca. Oke, next. Nah, di mekanisme keamanan, nah HTTP ini tidak memiliki mekanisme keamanan tambahan sehingga data yang dikirimkan rentan untuk disadap. Sebaliknya, itu HTTPS itu menggunakan protokol TLS atau Transport Layer Security untuk mengenkripsi komunikasi antara klien dan server. Nah, pada komunikasi HTTPS akan terjadi proses TLS handshake sebelum data dikirimkan. Nah, proses ini itu digunakan untuk melakukan negosiasi keamanan serta pertukaran kunci enkripsi. Di Wireshark terlihat beberapa paket seperti klien hello, server hello, sertifikat. Setelah proses handshake selesai, data yang dikirimkan akan ditampilkan sebagai encrypted application data atau proses mengubah data terbaca menjadi kode acak menggunakan algoritma dan kunci khusus. Oke, next. Nah, perbedaan yang keempat atau kelima adalah proses koneksi. Di proses koneksi ini adalah HTTP itu melalui proses TCP handshake. Nah, setelah TCP handshake terjadi itu lanjut ke HTTP request itu akan langsung dikirim. Sedangkan di HTTPS itu setelah dilakukannya TCP handshake seperti proses komunikasi koneksi antara terdapat SYN, ACK dan ACK itu dia belum melakukan HTTP request. Namun sebelumnya itu dilakukannya TLS handshake. Nah, setelah koneksi aman itu terbentuk, baru HTTP request dikirim. Lanjut. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu antara tingkat kepercayaan browser dan penggunaan di internet. Nah, di HTTP ini biasanya tidak ada icon gembok di browser. Nah, misalnya muncul peringatan not secure. Nah, di HTTPS ini ditandai dengan icon gembok dan menunjukkan koneksi lebih aman. Nah, di HTTP juga biasanya dipakai untuk website lama atau halaman yang tidak memerlukan keamanan tinggi. Nah, bisa muncul peringatan not secure. Sedangkan di HTTPS itu digunakan untuk website modern, terutama yang melibatkan login, transaksi, atau data pribadi. Next. Baik, itu tadi pembahasan kami mengenai analisis data end-to-end, enskripsi model OSI dan TCP/IP, dan kurang lebihnya mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih.